Kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab, yakni Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Mari kita Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dan jauhkanlah bibir dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin menyapa kita semua, baik yang di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berada dalam keadaan sehat mengikuti ibadah ini. Saudara-saudara, kemarin kami pergi melayani satu keluarga di Hambalang, keluarga Samuel Toding dan istrinya Ibu Sance Mandosa. Jadi ada satu kesaksian yang menurut saya menarik untuk kita renungkan. Jadi waktu COVID lalu, karena COVID lagi merajalela beberapa waktu lalu, terutama tahun 2021, mereka menyingkir. Mereka punya rumah di Cibubur Country, lalu kemudian mereka menyingkir ke Hambalang. Di Hambalang itu ada villa mereka. Dia menyebutnya The Five Villa and Resto. Karena apa? Karena anaknya 5 perempuan. Dia dapat anak perempuan pertama, dia pengen laki-laki, dapat lagi yang kedua, tapi dia pengen laki-laki, dapat yang ketiga, dia pengen laki-laki. Waktu yang keempat, istrinya mengandung, itu dokter bilang ini laki-laki. Karena di USG semuanya laki-laki. Sampai bulan ke-9, sebelum melahirkan, dokter masih bilang itu laki-laki. Maka itu mereka beli semua, ya, warna laki-laki, baju biru, pokoknya semua aksesoris laki-laki. Waktu lahir, ternyata perempuan, ya kan? Bapaknya bilang, puji Tuhan, perempuan anugerah Tuhan. Tetapi karena masih pengen dapat lagi yang kelima, dokter juga bilang itu laki-laki. Cuma mereka bilang begini, kemarin yang keempat dokter bilang laki-laki, kita orang sosmore, senang sekali, karena itu kita siapkan semua dalam nuansa bayi laki-laki, ternyata perempuan. Memang ini juga dokter bilang laki-laki, tapi DP suami bilang begini, kita tidak usah terlalu euforia. Pokoknya kita biasa-biasa saja. Dan ternyata memang yang lahir itu perempuan juga. Karena itu dia bilang stop, cukup perempuan, 5 orang. Dia beli tanah di Hambalang karena Bapak Toding ini, Samuel Toding, kerja di perminyakan. Lalu dia namakan tempat itu The Five Resto and Villa. Kami kemarin ke situ untuk mengikuti ibadah syukur mereka. Yang ingin saya ceritakan, pada waktu COVID naik, mereka menyingkir ke Hambalang dengan maksud tidak akan kena COVID, kena juga, ya kan? Suaminya lagi di Australia waktu itu. Istrinya kena, anak-anaknya satu-satu kena. Nah, suaminya pulang
Dan dalam kondisi seperti itu semua panik. Pada waktu itu COVID baru-baru naik, semua panik ya. Yang awal-awalnya itu panik, habis itu kemudian muncul Delta, sesudah Delta lalu Omikron. Sekarang ini variannya apa lagi Bros namanya? Ya? Apa Tessa? Ya? Saya kemarin baca di internet ada istilahnya. Pokoknya masih varian baru dari Omikron ya. Ya, varian baru dari Omikron. Nah, awal-awalnya itu menakutkan, sehingga suaminya pulang karena semua orang di keluarganya panik. Tapi dia mengatakan begini, pokoknya harus kuat, harus sabar, harus tenang. Namun dua anaknya yang masih kecil itu memang kelihatan kayak takut, panik, dan dia bilang begini, tenang anak-anakku, COVID akan kita lalui. Sini, Papa gendong kamu semua. Langsung dia gendong anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi tenang, ya kan? Lalu mereka punya tempat masing-masing, jaga jarak, masing-masing tinggal di villa-villa, ada villa-villa mereka, dan tiap pagi olahraga. Apakah bapaknya lalu kemudian aman? Bapaknya besok periksa karena COVID, begitu ya. Karena dia menggendong kedua anaknya yang takut itu, dan dia memberikan penguatan bapaknya kepada anak-anaknya. Dia nggak peduli tentang COVID, dan dia tahu bersentuhan itu langsung akan terpapar. Namun dia bilang kepada anak-anaknya, sini anak-anakku, Papa gendong kamu semua, kita akan bisa melewati COVID ini. Dan akhirnya anak-anaknya dikuatkan. Memang bapaknya juga ikut kena COVID, tetapi apa yang dilakukan tadi sungguh memberikan kekuatan kepada anak-anaknya, sehingga mereka bisa melewati masa-masa yang berat itu. Saudara-saudara, hari ini tema dari khotbah yang akan saya uraikan berjudul Jagalah Hati. Dulu kita pernah ditayangkan ya, beberapa tahun yang lalu, lagu dari seorang ustadz ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Jadi saya kira lagu itu populer dulu ya. Kalau bicara hati kadang-kadang kita suka menyanyikan lagu itu. Kalau istri saya misalnya lagi marah-marah, langsung saya bilang, jagalah hati, jangan kau nodai. Agak sedikit reda begitu ya. Padahal kita punya lagu-lagu kidung jemaat banyak yang berkaitan dengan hati. Cuma karena lagu itu populer dan pas dengan hati, maka kalau itu dinyanyikan kadang-kadang membuat kita sedikit terhenyak ya. Oh iya, saya harus jaga hati. Saudara-saudara, hati penting untuk dijaga, karena dalam hati atau dari hatilah segala sesuatu kita pertimbangkan, kita putuskan, lalu kemudian kita lakukan. Nah, saya akan menyinggung beberapa ayat Alkitab yang saya rasa perlu kita lihat sebagai penegasan-penegasan soal hati. Yang pertama, soal bagaimana kita harus memiliki hati dan memelihara. Karena apa? Karena apa yang keluar dari hati itu, lalu karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Karenanya kita harus menjaga hati. Nah, itu ada di dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu, begitu penting kita menjaga hati, karena hati mencerminkan seluruh attitude kita, seluruh sikap-sikap kita. Amsal 12, memberontak lalu dia ditolak oleh Allah. Maka Samuel pergi ke keluarga Isai. Isai lalu memperlihatkan anak-anaknya dengan perawakan yang gagah, ya ganteng begitu. Lalu kemudian semuanya secara fisik sempurna dalam tanda petik, memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, tinggi, gagah, ya.
Tetapi dari seluruhnya yang lewat di muka Samuel, tidak ada satupun yang dikenan oleh Allah. Waktu yang pertama muncul, Samuel berpikir, ya Allah, mungkin dialah ini yang engkau kehendaki. Dia bilang tidak. Panggil lagi yang kedua, tidak. Panggil lagi yang ketiga, tidak. Sampai yang kesekian, tidak. Saudara-saudara, disitulah keluar firman yang mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat hati. Semua ditolak. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, sudahkah semuanya ini anak-anakmu? Lalu kata Isai, masih ada satu. Dia bernama Daud, ada di padang sedang menggembalakan ternak. Panggillah dia. Maka dipanggillah seorang anak. Tingginya beda dengan saudara-saudaranya. Bahkan dia masih terlalu muda. Dikatakan di dalam Alkitab mengenai dia masih kemerah-merahan. Mungkin dia baru pulang dari penggembalaan sehingga terpapar sinar matahari, tampak kemerah-merahan. Ketika Daud muncul di hadapan Samuel, lalu Tuhan berkata, inilah dia, raja yang akan menggantikan Saul, aku berkenan kepadanya. Tuhan melihat hati. Mau kita sembunyikan hati kita, saudara-saudara, Tuhan lihat hati. Makanya kalau saya berbohong, saya langsung ingat soal ini. Di hadapan Tuhan nanti tidak mungkin kita berbohong. Saudara-saudara, saya pernah cerita. Waktu saya kuliah dulu di STT Indonesia bagian timur, sekolah atau STT-nya mahasiswa praktek kita, Novita, saya kekurangan uang. Lalu kemudian saya cari-cari uang, misalnya saya kerja di rumah orang, saya bantu 5.000. Saya nggak punya uang. Saudara, karena saya ingin, lalu muncullah niat jahat. Ya, saya akhirnya menjadi maling pada waktu itu. Saya ambil bolpoinnya, saya lihat-lihat. Tadinya sih nggak ada niat, cuma karena pengen uang. Lalu kemudian ya sudah, saya maling aja lah. Caranya bagaimana? Si Nyoman sudah di kasir. Dulu kan belum ada alarm ya, belum ada CCTV. Nyoman di depan kasir, lalu saya langsung berdiri di depannya Nyoman. Pinias, kau sudah bayar? Sudah. Ya, saya pegang barangnya. Lalu kemudian dia bayar, ayo kita kembali. Naik beca kita kembali ke STT Intim, Jalan Bajidaka, Cendrawasih ujung. Mulailah saya menulis. Ya, jasa. Saya dapat uang 500 perak, kan lumayan. Dikalikan berapa puluh sertifikat, bahkan yang sebelum-sebelumnya yang belum ngambil ijazah, belum ditulis, saya tulis. Saya dapat untung, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah saya lulus, peristiwa itu menghantui saya sampai hari ini. Ya, Pinehas, kau maling, kau maling. Sampai hari ini, saudara-saudara, saya pernah pergi ke Makassar, cari itu engkong, tidak ada lagi di situ. Toko itu sudah tutup. Ongkongnya mungkin udah mati. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mau minta maaf sama dia ya? Saya minta ampun sama Tuhan, oke, tapi kan orang bilang harus minta maaf sama yang berkaitan. Tuhan, dia sudah tidak ada. Saudara-saudara, sampai hari ini itu menghantui saya. 25.000 menghantui saya. Saya bayangkan bagaimana mereka yang korupsi miliaran pasti tidak tenang, tidak akan tenang. Percaya saya 25.000 saja sampai hari ini. Kadang-kadang mikir, masuk surga nanti gak Tuhan? Ya, tapi saya mau balas dengan cara apa? Melayani dengan sungguh-sungguh. Ada amin. Kalau Bapak Ibu punya kesalahan masa lalu dan tidak lagi bisa berbaikan dengan siapapun, kalau masih bisa berjumpa, silakan berbaikan. Harus berbaikan. Kalau tidak salah, minggu yang lalu kita membahas soal itu. Kalau seandainya engkau pergi mempersembahkan korban, kata Tuhan Yesus, lalu engkau teringat kepada saudaramu yang kemudian berselisih dengannya, simpan persembahanmu, pergi berdamai dengan dia, baru engkau kembali ke bait Allah untuk memberikan persembahan. Kalau tidak, maka seluruh ibadah kita dan persembahan kita akan sulit disebut sebagai persembahan yang berkenan. Harus berdamai. Tapi manakala orang-orang seteru kita udah nggak ada, pakai prinsip ini. Semoga Tuhan memberkati kita, yaitu, Tuhan, saya ingin melayanimu sekuat-kuat hati saya, semampu-mampu tenaga saya, sejauh-jauh hidup saya. Biarlah saya hanya melayanimu. Ada amin. Ya,
Makanya kalau Bapak Ibu lihat saya semangat, itu hanya untuk menebus dosa saya yang lalu itu. Saya berpikir begini, kalau nanti sudah di sorga, Tuhan kan akan tayangkan. Dulu kan kita di sekolah minggu dibilang ya, Tuhan akan tayangkan ya, video hidup kita dari kecil sampai kita besar, sampai kita mati. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung. Semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Karena itu malam-malam sampai hari ini, kalau misalnya saya sadar 25.000 saya jadi maling. Selalu begitu Bapak Ibu, selalu begitu. Saya pikir kok ini bisa menghantui saya. Bagaimana mereka yang maling sampai miliaran. Saya mau katakan hari ini, tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena itu jangan lakukan kejahatan-kejahatan, karena kita akan dikejar-kejar oleh perbuatan kita. Manakala kita sudah lakukan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau masih bisa maafan sama orang-orang yang kemudian kita rugikan, jumpailah mereka dengan ikhlas, lalu minta maaflah. Tuhan melihat hati. Kemudian saudara-saudara, karena itu Pemasmur mengatakan di Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita minta supaya Tuhan menguji hati kita, karena kita ingin hidup berkenan kepadanya. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Siapa yang mau hidup berdasarkan firman Tuhan, dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara-saudara, berdasarkan pengalaman saya, kalau tidak kita membersihkan hati sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, kita akan merasa jalan-jalan hidup kita tertutup. Tetapi manakala kita berkata, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya dan saya ingin menjadi pelayanmu, hambamu, atau saya ingin mengerjakan firmanmu, maka akan keluar aliran air hidup. Akhirnya kata Yosua, ketika dia berbicara dengan bangsanya sebelum dia mati, dia bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh saksi. Kemarin sih saya sudah bersaksi di Pospel Bekasi. Begini, sejak kami tinggal di rumah yang kami tempati, sebenarnya kami sudah direnovasi, dan 2016 itu kami mau pindah ke sana, tetapi karena Audrey Butet itu masuk di sekolah penabur. Nah, ini pun sekolah penabur itu luar biasa ajaib ya, dia masuk. Itu kita harus bayar 25 juta, tapi saya dikasih kesempatan untuk mendaftarkan anak saya hanya bayar 5 juta. SPP-nya 1,8, saya hanya bayar 600.000. Nah, saudara, akhirnya saya bilang sama istri, kita kalau tinggal di Pamulang agak susah ya, jauh sekali untuk antar Audrey Butet. Akhirnya kita nyari-nyari tempat ngontrak, karena kita udah selesai tugas di gereja yang dulu, nyari-nyari kontrak. Lalu ada seorang Bapak Jordan, dia Chinese ya, dia bilang, Papin, saya dengar-dengar lagi cari rumah. Iya Pak Jordan, kalau misalnya Papin berkenan, ada rumah di Komplek Peruri, Jalan Haji Mencong, Ciledug. Kalau misalnya mau, nanti Papin tinggal di situ. Orangnya sih nggak mau kontrak, dia cuma ingin orang yang tinggal itu merawat rumahnya. Oh saya mau. Akhirnya kita pergi, saya kemudian mengatakan saya mau. Ya memang tidak ada jalan lain, saya harus mau begitu ya. Masuklah kita. Kita hanya bayar, itu harusnya 30-an juta, hanya bayar uang ikat kontrak lah 5 juta per tahun. Itu kan ajaib semuanya. Jadi pengalaman-pengalaman hidup itu menunjukkan kepada saya memang ajaib. Pokoknya kalau melayani saja. Nah, lalu setelah setahun kita tinggal di situ, istri saya bilang begini, Pak, saya suka ini rumah. Saya suka. Lagi pula kalau pergi ke kantor naik busway dari Ciledug itu kan lewat flyover di atas Cipulir, lalu langsung sampai ke Tendean. Dia tinggal
kadang-kadang dia sampai di Pancoran Barat, tinggal naik Grab, bayar 10 sampai 15 ribu, murah sekali dan cepat, ya. Jadi dia bilang suka dan juga sangat strategis. Saya bilang, suka sih suka, tapi kan sudah dibilang gak dijual. Yang punya itu kepala Gramedia, tinggal di Banjarmasin, dan dia rencana pensiun untuk datang ke sini. Tidak dijual. Tapi dari sejak itu istri saya begini kalau berdoa, Tuhan, biarlah rumah ini menjadi rumah doa dan rumah berkat bagi kami. Kalau saya yang giliran berdoa, Pak, jangan lupa doakan ini rumah. Cuma dalam hati saya bilang, ini istri saya bagaimana? Yang punya rumah bilang tidak akan dijual, tapi dia minta untuk dijual. Bagaimana itu? 2 tahun lalu saya coba-coba tanya, Pak, kalau misalnya rumah itu mau dijual, kalau berkenan kami yang akan proses. Oh tidak, Pak Wahyu, nama orang itu bilang kami akan pindah ke Ciledug karena kami mau pensiun di Jakarta. Tapi istri saya masih berdoa, Tuhan, semoga rumah ini menjadi rumah doa dan rumah berkat bagi kami. Saudara-saudara, 2 atau 3 bulan lalu Pak Wahyu datang, lalu Pak Jordan telepon saya, Pak Pin, Pak Wahyu datang, dia pengen ke rumah, mau lihat rumah. Oke, lalu kemudian saya menanti dia, datanglah dia. Kami cerita banyak, lalu sesudah itu dia bilang begini, Pak Pin, saya tidak jadi pindah ke Jakarta. Istri saya udah betah di Banjarmasin, apalagi anak saya satu-satunya juga. Dia bilang, Papi, kita di Banjarmasin aja. Ketika sampai pada kata-kata itu, saya langsung tertegun dan berkata begini dalam hati, Tuhan, sungguh kekuatan doa itu luar biasa. Tidak ada jalan bagi orang yang berdoa, tidak ada jalan tertutup bagi orang yang berdoa. Soal harga saya tidak pikirkan dulu, tapi ketika dia bilang saya mau jual rumah ini, saya tertegun. Saya bilang, Tuhan, ternyata doa itu besar sekali. Saya pendeta sanksi bahwa ini akan dijual karena tuan rumah bilang tidak akan dijual. Saudara-saudara, lalu kemudian saya senang sekali. Apakah saya bisa proses? Oh, itu yang saya pengen tanya. Kalau Pak Pin berkenan, silakan ajukan harga. Saya sendiri sudah punya harga, dan bahkan saya sudah punya calon pembeli. Calon pembeli temannya sendiri, Pak Singgi, dia juga ingin ambil rumah itu, berapapun harganya. Nah karena itu sebelum pulang dia bilang, Pak Pin tanya-tanya dulu berapa harganya, nanti kemudian kita diskusikan. Malam itu saya coba jalan, saya bilang, Butet, coba pergi foto itu yang tulisan rumah itu dijual. Rata-rata 2 miliar. Ya, rata-rata 2 miliar. Saya punya uang sih 3 miliar Bapak Ibu. Makasih, 3M. Ya kan? 3M saya punya uang. Saya bilang, Butet, coba tanyalah yang lain. Oh itu 2 miliar lebih. Luas tanah kami 250. Yang 2M itu rata-rata luas tanahnya cuma 200. Dan di bawah kami aman, lebih tinggi jadi nggak banjir. Saya bilang sama istri saya, waduh, di mana kita mau dapat 2M? Lalu kemudian saya ajukan angka begini, Pak Wahyu, jika berkenan saya nawar 1,5M. Padahal saya belum tahu mau dapat dari mana. Oke, besok saya kasih harga yang deal. Besoknya dia bilang, Pak Pin, kalau misalnya mau ambil, saya kasih harga keluarga 6M. Padahal saya dengar-dengar di situ paling-paling kalau turun 1,8. Wah, saya bilang, Mah, dia kasih turun. Ayolah kita berusaha. Saudara-saudara, dia kasih batas waktu sampai 10 Juni kemarin. 10 Juni nggak deal, nggak ada uang muka 100 juta. Lalu kemudian kalau nggak terkirim batal. Kami harus pindah. Saudara-saudara, saya coba nawar lagi. Saya bilang, Pak, saya ini kan pendeta, nggak ngerti soal tanah. Apakah harga yang saya kasih itu mahal atau tidak? Sama Pak Jordan kawannya. Pak Jordan bilang, Pak Pin, itu harga murah. Waktu dia bilang sama saya harga yang mau dibeli Pak Singgi itu di atas 1,6. Nah, saya bilang, Pak Jordan,
boleh nggak ditawar lagi dikit ke turunnya? Akhirnya Pak Joran bilang, oh coba saya tanya. Dia bicara dengan Pak Wahyu, mungkin Pak Wahyu bilang kasihan juga Pak Phineas ini ya. Langsung dia bilang oke, turun lagi 50 juta jadi 1,550. Ya puji Tuhan. Saudara, kita bergumul soal uang muka. Lalu kemudian kita cari orang, ada yang dulu kita harapkan tapi tidak bisa. Kami pergi berkunjung kepada seorang yang sakit, cuci darah, orang Batak, Simorangkir. Dia cuci darah 2 kali seminggu, memang dia bergumul untuk cuci darahnya. Tapi karena dia merasa terpukul karena kondisi kesehatannya itu, saya cerita Pak Hans Tondawani. Pak Hans Tondawani, saya bilang, Pak, ada warga kami, dia itu cuci darah udah 15 tahun. Tetapi dia telaten. Dan karena dia telaten, dia masih berkegiatan sampai hari ini. Jadi majelis kerja waktu itu. Malah kita nggak tahu kalau dia lagi proses cuci darah. Ketika kita cerita itu, dia agak tenang. Ya, 15 tahun dia baru mulai, langsung kemudian merasa resah. Jadi begitu dia kemudian kami ajak ngobrol, bercakap-cakap, lalu setelah itu kami pamit. Saya bilang begini, Pak, kami ada punya pergumulan. Apa itu? Ceritakan saja. Bla 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 bla. Ya sudah. Ya enteng aja, dia bilang ya sudah. Nanti datang lagi tanggal 9, tanggal 10 mau deal. Tanggal 9 datang, lalu kemudian mohon maaf ya saya cerita agak panjang karena saya agak excited ya dengan pengalaman kemarin itu. Lalu kemudian dia bilang begini, Pak Pin, sebenarnya kami punya dana ada, tapi saya harus siapkan untuk cuci darah. Sekali cuci darah itu karena dia bayar langsung, dia tidak ikut BPJS karena dia mau yang cepat, 2,5 juta. Kalau sampai dihitung dengan obat-obatnya kadang-kadang 3 juta. Waduh, saya bilang berat juga ini. Tetapi terakhir dia bilang begini, karena Pak Pin seorang yang melayani dengan hati. Saya bilang, dia bilang saya melayani dengan hati. Kami dukung Pak Pin untuk pelayanannya. Kami siap bantu uang muka, maksudnya pinjamkan uang muka 100 juta. Istri saya langsung nangis saat itu, saudara-saudara. Saya juga mau meneteskan air mata, tapi saya bilang, puji Tuhan, saya mendapatkan orang-orang yang luar biasa. Pengalaman ini lagi-lagi mau memberikan semacam pengarah yang jelas kepada kita. Jangan ragu-ragu untuk hidup di dalam Tuhan, untuk melayani. Jangan ragu-ragu, apapun yang dilakukan orang, setialah. Aliran-aliran air kehidupan akan kemudian kita rasakan. Saya tambahkan dikit soal ayat 24, itu berbicara soal hati, soal mulut. Setelah hati, mulut. Apa yang dimaui hati dikatakan oleh mulut. Mulut menjadi mikrofon hati. Setelah mengendalikan keinginan hati, kita pun harus mengendalikan mulut. Kenapa mulut atau lidah harus dikendalikan? Yakobus 3 ayat 5-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh. Dia bisa membakar kehidupan kita. Kemudian Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ayatnya yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tetapi dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakannya. Dari mulut yang sama keluar berkat ataupun keluar kutuk. Lalu kemudian Mazmur 39 ayat 2, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Karena itu aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik ada di depanku. Maksudnya selama ada kejahatan-kejahatan, jangan sampai kemudian kita terpengaruh. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saudara-saudara, siapa menjaga mulutnya? Kata Amsal 13 ayat 3, dia menjaga nyawanya. Jadi mulut ini juga harus dijaga. Bukankah seringkali terjadi perseteruan yang sengit karena mulut, karena ucapan? Kalau dulu dikatakan mulutmu harimaumu, sekarang ini jempolmu atau telunjukmu adalah harimaumu. Itu kemarin dibilang sama Ibu Pendeta Yanti.
ayat 25. Setelah hati, mulut, sekarang Anda atau kita harus mengendalikan mata. Ayat Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Ayatnya yang ketiga, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Kadang-kala kita suka menilai, suka memandang kelemahan-kelemahan orang, tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa kita punya kesalahan juga, kita punya kelemahan juga. Matius 18 ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Saudara-saudara, ada 3 komponen dalam tubuh kita yang harus dijaga, yaitu hati, mata, mulut, dan mata. Dengan mensinkronkan komponen ini berdasarkan firman Tuhan, kita tahu untuk melakukan apa yang terbaik. Seperti yang dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya di ayat 26 dan ayatnya yang ke-27 demikian. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. 3 komponen ini kuncinya. Jagalah hati, ya, kemudian kendalikan mulut, lalu pikirkan apa yang kemudian akan kita lihat, kemudian kita simpulkan dari mata kita. Saudara-saudara, hanya orang-orang yang mampu mengendalikan ketiga komponen itu akan memperlihatkan beberapa tabiat yang baik. Yang pertama, dia akan setia. Yang kedua, dia akan mengambil prinsip lebih baik memberi daripada menerima. Memberi itu salah satu bukti yang paling nyata dan kuat bagaimana kekristenan kemudian kita jalankan dalam kehidupan ini. Memberi itu juga adalah bagian penting bagaimana kita bersaksi. Ya, lagi-lagi saya sebenarnya sedang dalam rangka edukasi. Saya mohon maaf teman-teman, mengedukasi kita ini bukan cuma pada bagian 30%, 50%, 75%. Saya mengedukasi kita 90%. Jangan pikirkan uang kalau upung melayani. Jangan, tidak akan pernah tercapai langkah-langkah pelayanan yang kemudian disebut sebagai langkah-langkah besar. Jangan pikirkan, ya, jangan pikirkan. Kalau perlu memberi. Tadi malam kami jumpa dengan seorang evangelis yang mengatakan, kamu pikir saya punya uang banyak, habis untuk pelayanan, tapi Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan untuk urusan saya ini, untuk usaha saya ini, bahkan untuk beberapa usaha-usahanya di daerah. Dia bilang, hampir semua pendapatan saya arahkan, dan sekarang dia membantu GKST melalui sebuah pospel. Dia bantu kita, tapi dia bilang, saya tidak pernah merasa kekurangan. Jadi saudara-saudara, mulai dengan poin ini, rajin memberi, ya, memberi persembahan, ya. Saya bukan mau menyentil soal persembahan, ya. Kadang-kadang saya agak alergi. Tapi berilah persembahan yang terbaik. Berilah. Ya, teman saya dari Tobelo Halmahera, dia kaget. Dia pergi ke Halmahera, lalu kemudian dia pernah masuk ke konsistori, dia mau tukar uang. Di konsistori lalu kemudian dicurah persembahan. Tidak ada persembahan 2.000 atau logam. Semua rata-rata persembahannya 5.000. Saya bilang, Pak Stef, benar? Benar Pak Pin. Saya kira itu pendetanya pasti mengedukasi baik sekali. Ya, bukannya kita tidak terima yang 2.000, bukan. Tetapi masa iya kita memberi Tuhan 2.000? Itu kan sama dengan memberi tukang parkir. Ya kan? Memberi tukang parkir berapa? 2.000 kan? Satu hari berapa ke Indomaret? 5 kali kan? Kali 2.000, 10.000. Kita beri kepada Tuhan 2.000. Menangis saudara-saudara Tuhan Yesus. Ini anakku bagaimana? Saya berkati dari pagi sampai sore. Masa dia kasih saya 2.000? Mudah-mudahan nanti dicurah ke sini tidak ada lagi yang 2.000, saudara-saudara. Tapi kalau memang cuma itu yang ada, serahkan. Jangan sampai gak diserahkan nanti, ya. Jangan sampai gak diserahkan. Atau begini, memberi yang terbaik ini ada 3 cerita. Ya, yang pertama itu
orang Amerika. Dia bilang, saya kalau memberi persembahan, saya buat garis di kiri dan kanan. Saya lempar uang-uang saya, ya kan? Dia lempar ke atas. Pokoknya mana yang kena di garis kanan itu untuk Tuhan, yang kena di garis kiri itu untuk saya. Begitulah dia memberi persembahan. Orang Indonesia tidak mau kalah. Dia bilang begini, itu masih mudah. Kalau saya buat lingkaran, saya lempar uang saya banyak-banyak ke atas. Mana yang masuk ke lingkaran itu untuk Tuhan, yang keluar-keluar untuk saya. Dan saya biasanya memberi jauh lebih banyak. Wah, hebat juga ini orang Indonesia. Lalu orang Cina bilang begini, oh alah, susah-susah amat sih memberi persembahan. Owe nggak cara begitu. Owe pakai cara begini. Gua lempar ke atas, mana yang terus naik ke atas itu untuk Tuhan, yang turun ke bawah itu untuk saya semua. Itulah cara saya memberi persembahan. Tuhan ambillah banyak-banyak, yang ke atas saya tidak mau lihat, yang turun ke saya itulah untuk saya. Saudara-saudara, orang kalau berpikir pelit pasti begitu ya. Ya, pasti begitu ya. Semoga kita tidak seperti itu. Saya mau tutup begini. Maju terus, jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Semoga langkah kehidupan kita dengan rencana-rencana yang ada Tuhan bukakan, Tuhan berkati. Ada amin? Amin.